Rismond kena hajar habis-habisan. Usai pede banget sih ingin menjadi ketua Komnas HAM. Irjen Pol Riki Sitohang marah besar menyadarkan ini Rismond. Aduh. Ini nanti gimana menurut kalian teman-teman? Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama. Bahkan dia mau pengen jadi ketua Komnas HAM. Bubar dunia persilatan kalau ketua Komnas HAM, hancur negara Indonesia. Yang model-model kayak KW itu. Ada 10 aja yang kamu tuh rusak Indonesia ini. Kira-kira gitu ya. Saya juga mengikuti perkembangan pada saat kalau nggak salah Suryo, Rismond, dan Tifa ya menuju Komnas HAM untuk minta perlindungan tentang hak asasi manusia. Saya lihat juga duduk tuh di dekat Komnas HAM tuh sambil bahasa yang kurang mendidik ya dari seorang Rismond juga. Saya juga bingung minta perlindungan, tapi dia sendiri pun memperlakukan dirinya juga tidak ada etika sopan santun. Bahkan mendiskreditkan Komnas HAM dan menyatakan bila penting dibubarkan saya jadi ketua Komnas HAM. Ini lucu nih manusia yang satu ini. Pengen dilindungi tapi arogan. Jadi saya nggak tahu nih bentuk manusia model apa, semua disalahin sama dia. Sementara selama hidup di dunia ini nggak ada yang pernah dibuat yang baik terhadap negara ini. Apa sih yang sudah ditorehkan di negara ini? Sombongnya setengah mati manusia yang satu ini. Soalnya nggak layak untuk dilindungi manusia kayak gini. Datang ke Komnas HAM dengan gaya preman lagi. Gaya tuh ngomong mendiskreditkan Komnas HAM, kemarin mendiskreditkan polisi, dan besok mendiskreditkan siapa lagi. Terus mau apa di dunia persilatan nih? Ada. Datangin ke Surakarta, datangin ke sini, nggak ada kerjaan nih orang nih. Pertanyaannya, nah, apakah dia ini menggunakan dananya murni? Nah, saya terpaksa ngomong kayak gitu. Emang pakai daun ke sana kemari, apa pakai biaya itu? Waduh, ada nih naruh curiga Irjen Pol Riki Sitohang terhadap Rismond dan kawan-kawannya yang kita tahu bersama kan belakangan ini mondar-mandir ke sana kemari. Bak detektif mencari celah terkecil apapun sebagai bahan untuk menyerang Pak Jokowi, untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Seperti yang terbaru, mereka mendatangi Komnas HAM, mengadu di sana meminta perlindungan. Tetapi anehnya dengan nada-nada ancaman, kemudian berusaha mendiskreditkan pihak Komnas HAM. Aduh. Makanya di sini Irjen Pol Riki Sitohang marah besar terhadap orang-orang ini yang terlalu arogan. Aduh. Lanjut lagi nih. Syukur-syukur lah kita berdoa tuh biaya pribadi dia. Terus biaya siapa yang dipakainya? Apa setiap hari nggak ada kerjaan lagi nih manusia ini? Kerjanya lari ke sana, lari ke sini, nggak karu-karuan. Nah maunya kalau diterima Komnas HAM, terus sesuai dengan keinginanmu, merasa dikriminalisasi. Sekali lagi saya katakan bahwa yang mengkriminalisasi kamu itu ya kamu sendiri. Karena kau coba mengkriminalisasi orang lain, terus kau merasa dikriminalisasi. Itu namanya playing victim namanya. Playing victim. Saya udah mengikuti dia tuh, Amin Jabang Baik, kemudian kayak preman lagi kayak news kemarin. Berdiri nantang-nantang, itu adalah introspeksi diri kamu tuh. Nanti suatu ketika kamu sudah mendapatkan petaka yang kamu lakukan, kamu baru tahu rasa nanti. Kalau sombong kamu, ngomong kepun kamu. Ada. Rismond dihajar habis-habisan di sini, teman-teman. Ada. Lagian Rismond ini terlalu arogan sekali. Benar itu. Betul. Apa yang disampaikan oleh Irjen Pol Riki Sitohang ini. Bagaimana kita tahu kan kata-kata yang diucapkan Rismond ini, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh kelompoknya, kesannya memang sangat arogan sekali. Tentang ini sombongnya setengah mati jadi geram lihat manusia. Ya, yang bilanglah Kapolri Pak itu karena pian setan lah, ya. Yang dibilanglah jenderal setan lah. Kapus lapornya setan lah. Kamu siapa? Kamu setan juga kalau gitu. Jadi marah panas juga nih manusia. Harusnya manusia gini nggak bisa dibiarkan lagi. Udah terlalu lost control, ya. Sudah nggak mempunyai etika. Orang berpendidikan tapi kok otaknya kok goblok kayak gitu. Blow on bego gitu loh. Terpaksa ngomong gitu. Karena
mulutnya itu sudah bisa diatur lagi gitu loh. Sudah nggak ada etika, sudah nggak ada sopan santun, ngomong seenak jidat. Kenapa kira dunia ini milikmu apa? Ini kira-kira jadi datangnya ke Komnas HAM justru kontraproduktif. Kalau saya mengatakan Komnas HAM nggak usah terima itu manusia. Dia minta dilindungi tapi dia sendiri arogan di sana kok. Bahkan dia mau pengen jadi ketua Komnas HAM. Bubar dunia persilatan kalau ketua Komnas HAM, hancur negara Indonesia. Kayak model-model kayak KW itu. Ada 10 aja yang kamu tuh rusak Indonesia ini. Ada. Gimana nih teman-teman? Menurut kalian, omongan daripada Irjen Pol Ricky Sitohang menghajar habis-habisan Rismon yang kemarin-kemarin bikin gaduh. Banyak sekali tingkah-tingkahnya yang gayanya sok berlaga sekali, sok hebat sekali. Rismon ini bersama kelompoknya mengadu sana sini, mondar-mandir sana sini, ngemis bantuan sana sini. Yang terakhir ngemisnya ke Komnas HAM tapi pada akhirnya ditolak juga. Kemudian mengatakan ini amarah daripada Irjen Pol Ricky Sitohang ini gegara meminta ini. Rismon meminta agar jadi ketua Komnas HAM. Waduh, langsung dibilang dong sama Irjen, bubar dunia persilatan kalau Rismon ini yang jadi ketua Komnas HAM RI. Bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Itu kita sudah nunggu ini. Kapan kita diterima komisioner? Apakah komisionernya keluar negeri atau kemana? Kok susah sekali katanya melayani kepentingan rakyat. Tetapi kita sudah datang ini, jurnalis sudah ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Gimana, komisioner? Ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super power, super budi seperti kepolisian, maka kalian tidak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri untuk RDP dia, Pak. Ya saya bongkar itu rekayasa kepolisian. Ya, memang nyawa saya cuma satu, tapi lebih baik mati berjuang daripada mati jadi berjidat dan menuju. Ini nih permintaan daripada Rismon yang meminta jadi ketua Komnas HAM. Meminta ke Presiden Prabowo langsung biar dirinya yang menggantikan. Aduh. Apakah ini yang namanya definisi menyelam sambil minum air? Siapa tahu juga kan merayu Presiden Prabowo ini Rismon biar dikasih jabatan jadi Komnas HAM. Aduh. Mulai ini Rismon mau merayu-rayu Presiden Prabowo. Selain merayu Presiden Prabowo untuk membebaskan mereka daripada polemik ijazah Pak Jokowi ini, juga mulai menebarkan sinyal agar mau dipercayakan sebagai ketua Komnas HAM. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, rupanya Rismon ini punya ambisi besar juga ya. Menaiki acara ini 3 bulan Pak. Dan mohon maaf Pak, Bapak Komisioner dan seluruh staf yang ada di Komnas HAM itu kami yang gaji Pak dari uang pajak kami. Dan kamu menunggu 3 bulan ketemu Pak Komisioner. Tadi saya kecewa sekali dengan Bapak ini. Mengatakan sudah mengaksipkan dan 14 Juli 2025, 1 bulan yang lalu, Pak Komisioner belum ada satupun yang membaca surat kami. Ini keterlaluan. Kami sebagai orang yang menggaji bapak-bapak semuanya. Aduh. Dr. Tifa mengatakan merekalah yang menggaji Komnas HAM. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Baru tahu kalau Komnas HAM yang kasih gaji kelompok Tifa. Kemudian di sini terungkap, ternyata surat yang mereka sampaikan ke Komnas HAM tidak dibaca, tidak dibalas sama mereka. Aduh, kesalah mereka. Ini di sini disampaikan tadi kan, Dr. Tifa, ternyata surat mereka ke Komnas HAM itu tidak dibaca, tidak dibalas sama sekali. Berarti jangan-jangan surat-surat juga yang dikirimkan
ke berbagai lembaga internasional itu yang diklaim-klaim sama mereka sudah berkirim hingga ke Presiden Donald Trump, ke Amnesty Internasional, dan lembaga-lembaga asing segala macam itu, jangan-jangan juga tidak mendapat balasan, tidak digubris. Aduh. Ada ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian nasib apes orang-orang ini yang sudah berusaha ngemis sana sini untuk dilindungi, meminta juga simpati masyarakat, ogah masyarakat kalau harus mendukung aksi-aksi yang dilaksanakan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan kelompoknya ini. Nah itu dia teman-teman, gimana nih? Menurut kalian Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan yang lainnya ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.